Halo, selamat pagi, Prof. Yuda Trianto. Nah, selamat pagi di Indonesia, Ibu Susanti. Ya, malam di sini tempat saya. Iya, apa kabar sekarang, Prof? Sehat-sehat ya? Saya baik, terima kasih. Ya, Ngomong-ngomong, udah berapa lama ya di Amerika ya, Prof ya? saya asli dari Semarang. Saya tinggal di Amerika sudah lebih dari 28 tahun. Oke. Oh ya, sebelumnya Prof mengajar di mana ya, Prof ya? Dan kelas apa ya, Prof? Nah, baik, saya adalah Professor of Theology di Trinity Christian College di kota Chicago, di negara bagian Illinois di Amerika Serikat. Apakah Prof pernah mengalami perbedaan budaya? Jadi Prof kan orang Indonesia nih. Jadi ada perbedaan budaya dengan mahasiswa yang tersebar ya, pasti dari berbagai negara ya, internasional. Di mana di dalam perbedaan budaya itu ada situasi di mana Prof itu nggak mengerti budaya mereka dan kemudian berusaha mempelajari apa sih yang mereka alami sehingga membawa pemahaman baru kepada Prof. Wah, banyak sekali. Kalau mau diceritakan nggak habis-habis ini. Saya kasih satu contoh saja ya. Mahasiswa saya ada datang dari berbagai macam negara, ada dari Korea, dari Kamboja, China, Nigeria, India, dan sebagainya. Tapi yang mau saya ceritakan ini khususnya mahasiswa dari Amerika. Jadi ketika pertama kali saya mengajar tuh orang Amerika kan bebas sekali ya dalam hal kehidupan sehari-hari, juga bahkan penghormatan terhadap orang tua, penghormatan terhadap guru dan sebagainya di dalam kelas itu kan berbeda sekali. Tidak seperti kita di Indonesia misalnya masuk kelas, cara berpakaian dan sebagainya itu kita di Indonesia sangat teratur, rapi begitu ya. Nah, ini yang saya mau ceritakan ini satu. Saya mengajar kelas siang, itu kelasnya mulai jam 12.30 siang. Ada mahasiswi yang datang bawa satu tray penuh makanan, itu lunch-nya dia. Jadi ada ayam goreng, ada kentang, ada salad, lalu ada Coca-Cola segede begini. Dia bawa masuk tanpa sudah datangnya terlambat, masuk ke dalam kelas, duduk sambil saya mengajar, dia makan dengan santainya. Itu merupakan satu keterkejutan yang besar bagi saya, sebab si mahasiswi itu tidak merasa itu adalah suatu hal yang inappropriate, yang tidak selayaknya dilakukan. Tapi bagi mahasiswi ini sudah biasa karena Amerika adalah negara bebas. Bagi saya itu merupakan suatu kekagetan yang besar sehingga membutuhkan waktu untuk saya untuk memikirkan dan beradaptasi. Tetapi pada saat yang sama saya juga perlu menunjukkan kepada mahasiswi dan seluruh kelas saya bahwa saya berasal dari Indonesia. Pentingnya untuk saling menghormati dan saling menerima. Saya bisa terima bahwa mereka mungkin butuh makan siang karena memang kelas saya siang kan. Kami perlu mengadakan satu dialog supaya akhirnya kami bisa sama-sama memahami. Saya bisa menerima kalau mereka misalnya bawa satu kue kecil sambil saya mengajar, mereka mau makan kue itu, oke lah silakan, atau apel atau jeruk begitu, saya tidak masalah. Jadi itu penyetaraan pandangan ya yang kemudian saya sampaikan kepada diterima oleh mahasiswa ya Pak ya? Bisa ya. Bisa ya. Ya, dalam hal komunikasi Pak, mungkin ada Bapak punya pengalaman bagaimana kalau di ASEAN sama Western itu udah pasti total berbeda ya. Dalam hal berkomunikasi ada ini nggak pengalaman perbedaan budaya itu Pak? Ada. Ini banyak sekali, contohnya banyak sekali, tapi saya mau angkat satu saja. Ini tentang informal communication ya. Jadi ini bukan di kelas, tapi biasanya kami di gereja, saya pergi ke gereja Amerika. Seringkali ketika saya sedang ngobrol dengan satu teman, itu kami berdua berbicara itu, kemudian ada teman lain yang mendekat, ternyata orang ini mau berbicara dengan teman saya, bukan dengan saya. Saya jadi kikuk begitu kan. Kemudian akhirnya pembicaraan itu bergeser dari teman saya si A ini dengan saya, kemudian A justru berbicara dengan B. Nah, mereka itu biasa lah. Bagi orang-orang Amerika, saya dalam kondisi ini saya bisa pergi begitu saja ketika si A dan si B itu berbicara.
Saya bingung dari mulanya, sebab kita di Indonesia kan terbiasa harus pamit begitu kan, setelah berbicara mengakhiri pembicaraan lalu bagaimana say goodbye begitu. Saya jadi bingung sendiri. Lalu saya lama-lama mundur lalu pergi begitu. Saya harus belajar itu, dan juga pada saat yang sama akhirnya saya juga harus belajar ketika saya misalnya ada teman lain C dan D sedang berbicara, saya butuh bicara dengan C, saya boleh nimbrung begitu saja, lalu C dan saya berbicara, lalu D akhirnya menyingkir begitu. Tadinya saya nggak ngerti itu bagaimana ini caranya saya bisa menyetop pembicaraan antara C dan D begitu. Tapi lama-lama saya belajar juga begitu. Pokoknya kalau saya udah mendekat, saya mendekat ke arah C, D akhirnya akan mengerti sendiri, lalu D pergi begitu. Iya, jadi Bapak sudah lebih luas ya wawasannya ya. Kalau misalnya saya ke Amerika, mungkin saya akan mengalami poin yang sama nih. Tapi karena nanti ya, sudah berulang kali dan berusaha memahami apa yang biasa mereka lakukan dan itu kebiasaan mereka ya Pak ya. Pak Yuda, sekarang lagi aktivitas apa? Ada hal-hal yang sedang dipelajari, yang sedang digumuli nggak Pak? Oh ya, kalau soal membaca itu saya selalu ada yang dibaca, tidak pernah ada satu buku yang tidak saya baca begitu ya, selalu ada. Ada hal-hal nggak Pak di dalam buku misalnya? Mungkin saya nggak tahu nih Bapak mungkin lagi baca buku apa, tetapi waktu membaca buku itu kan pasti kita berpikir bagaimana kita bisa memahami apa sih yang dimaksud oleh si penulis buku gitu. Nah, ada nggak hal waktu membaca itu Bapak menemukan pemahaman Bapak sendiri yang mungkin masih berbeda dengan apa yang diinginkan oleh penulis gitu, sehingga ini masih ada gap di antaranya dan lagi berusaha untuk menggali. Nah, itu ada pengalaman itu kah Pak Yuda? Oh ada. Saya punya satu contoh ini yang saya sendiri masih berpikir, sampai sekarang saya masih berpikir. Ini satu buku yang ditulis oleh penulis Jerman bernama Franz Kafka. Franz Kafka itu menulis buku itu tahun 1915, jadi sudah 100 tahun yang lalu. Ini sampai sekarang saya masih berpikir apa yang maunya Kafka itu saya belum mengerti begitu ya. Jadi judul dari buku itu di dalam bahasa Jermannya adalah Die Verwandlung. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu metamorfosis. Bahasa Indonesia juga metamorfosis ya. Nah, yang diceritakan oleh Franz Kafka itu adalah ada seorang pria, seorang salesman begitu bernama Gregor Samsa, yang tahu-tahu dia bangun jadi seekor binatang, seekor serangga. Tapi yang jadi masalah itu bahkan sampai sekarang pun saya belum mengerti serangganya itu serangga apa. Sebab dalam bahasa Jerman dikatakan bahwa si Gregor ini bangun menjadi seekor Ungeziefer. Yang kemudian ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu sebagai monstrous vermin. Nah, vermin itu sendiri dalam bahasa Inggris adalah satu kata yang rada umum begitu, bukan satu binatang yang spesifik. Sedangkan ketika saya membaca terjemahan novel ini dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan sebagai kecoa. Nah, sebetulnya antara kecoa dengan monstrous vermin dengan Ungeziefer itu beda. Konsepnya beda sekali. Yang dimaksudkan oleh Kafka itu bukan kecoa. Iya. Sehingga sampai sekarang saya masih berpikir Kafka itu sedang membicarakan metamorfosis apa yang terjadi pada si Gregor ini yang kemudian menjadi binatang apa. Begitu. Jadi walaupun saya sudah selesai membaca novel ini, saya masih berpikir dan saya masih belum mengerti. Jadi itu lapis 3 kan, dari Jerman ke Inggris, Inggris ke Indonesia, lalu ke sayanya melalui bahasa Jerman, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi saya masih berusaha memahami Kafka melalui 3 saringan bahasa ini. Baik. Ya, luar biasa sekali Pak Yuda. Oke, terima kasih Pak Yuda untuk undangan hari ini, meeting singkat kita hari ini ya. Terima kasih, saya belajar banyak dari Bapak bahwa apapun yang kita pelajari ya, apapun yang kita alami ya, itu sebenarnya masih satu batasan yang kecil di dalam pemahaman diri saya. Jadi kita harus memang membuka diri untuk melihat apa sih yang dipahami orang lain, dan kemudian apabila itu satu hal yang bisa
saya pahami, saya terima, maka itu waktu saya terima itu akan memperluas wawasan pemahaman saya akan titik itu. Terima kasih Pak Yuda udah Baik. sharing pagi ini ya. Tuhan Terima kasih berkati kembali. dan salam ya di sana ya. Terima kasih. Selamat pagi Bu Susanti. Ya.